Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami datang menaikkan doa dan penyembahan kami, menyatakan ucapan syukur terima kasih kami buat segala kebaikan yang sudah Engkau lakukan, yang Engkau sudah berikan kepada kami sekalian, membuat kami bisa berada di sekitar tempat ini Tuhan, di dalam tempat ini, di tempat di mana Engkau bertakhta bagi kami sekalian, untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kehendak-Mu dalam kami untuk kami lakukan. Tuhan, saat firman-Mu akan disampaikan, kami mengakui dan menyadari bahwa dari dalam kami tidak ada kemampuan yang cukup untuk dapat kami memusatkan hati pikiran kami mendengar firman-Mu, menjadi pengertian kami, menjadi iman di dalam hati kami untuk kami lakukan. Sebab itu kami mohon urapan Roh-Mu yang suci, oh Tuhan, menguasai setiap pribadi, menguasai hati kami, menguasai seluruh keadaan di sekitar kami ini ya Tuhan. Agar jangan satu apapun yang dapat mengganggu kami, tetapi kami dapat sungguh-sungguh bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu, di dalam doa penyembahan kami, dan kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mau mengganggu kami. Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Engkau pengaruhi kami ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan pengaruh dari kasih-Mu, untuk kami benar-benar dapat bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang untuk dapat menikmati firman Tuhan, dan seusai pemberitaan firman Tuhan kita akan lanjutkan nanti dengan menggunakan perjamuan suci. Dan manfaat serta kuasa kekuatan dari perjamuan suci ini akan kita alami sesuai dengan sejauh mana kita memperhatikan firman Tuhan, ditambah dengan kasih-Nya kepada kita sekalian, yang nanti akan mengentaskan kita dari segala masalah yang mungkin sudah membuat kita stres, mungkin sudah membuat kita putus asa. Oleh firman Allah dan dalam perjamuan suci yang kita nanti akan bersama-sama terima, kita mengalami kuasa itu benar-benar berpengaruh dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-14, 7 percikan darah. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku, pada bahagian ruas jalan terakhir, Bapak Pendeta Totei selalu mengistilahkan dengan mil yang terakhir. Mil yang terakhir itu ditandai dengan 7 kali percikan darah. Dan saudara-saudaraku, 7 kali percikan darah ini menjadi kuasa jikalau kita ikuti atau kita lakoni dengan doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku, sebelum saya lanjutkan pemberitaan firman Tuhan, dalam rangka pengikutan kita kepada Tuhan dan pelayanan kita kepada Tuhan, kita menghadapi satu pelayanan bersama dalam sidang jemaat ini, dan dalam persekutuan kabar mempelai, seberapa banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan dari sidang-sidang jemaat manapun, pada tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 7 Agustus yang akan datang, kita akan adakan kebaktian kebangunan rohani, merupakan persekutuan yang terdiri dari hamba-hamba Tuhan, para imam-imam dan juga juga anggota sidang jemaat yang hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Tanah Toraja. Tanggal 4 Agustus hari Selasa sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Agustus. Saya perlu menyampaikan lebih dahulu hal ini untuk kita doakan. Doa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap kegiatan rohani. Sebab itu saya sampaikan kepada sidang jemaat,
bersama rekan-rekan hamba Tuhan yang ikut dalam persekutuan malam ini untuk membantu dalam doa. Sebab tanpa doa tidak ada satu apapun yang kita dapat lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Perjalanan ke sana bisa terbagi dua bagian, ada yang akan naik kapal dan ada yang naik pesawat. Hal ini pun saya perlu sampaikan kepada kita sekalian untuk persiapan, baik persiapan biaya-biaya maupun persiapan waktu. Mungkin saudara perlu cuti, sehingga jauh-jauh hari ini saya sudah menyampaikan sebetulnya tidak jauh hari lagi, sudah sangat dekat waktunya, waktu tinggal sedikit. Dengan kapal direncanakan berangkat tanggal 30 Juli, hari Kamis. Ini dengan kapal 30 Juli dan dari Surabaya ke Ujung Pandang, mungkin ke Parepare untuk lanjut ke Tanah Toraja. Kemudian dari Ujung Pandang kita naik bis ke Tanah Toraja. Pulang tanggal 8 Agustus. Pulangnya tanggal 8 Agustus, kurang lebih 11 hari perjalanan pulang pergi ini, atau 12 hari. Saudara perhitungkan bagaimana dapat menggunakan cuti dengan sebaik-baiknya. Dari Tanah Toraja tanggal 8 Agustus kita langsung naik kapal, tanggal itu juga ke Surabaya. 1 malam perjalanan dari Ujung Pandang sampai di Surabaya. Kemudian yang naik pesawat juga berangkat pulang. Berangkatnya tanggal 3 Agustus hari Senin. Yang naik kapal tanggal 3 Agustus hari Senin. Pulangnya tanggal 8 Agustus. Sama. Jadi saya memberikan lebih dahulu tanggal-tanggal ini untuk kita mempersiapkan diri, persiapkan waktu, juga pekerjaan-pekerjaan, dan menyangkut juga biaya-biaya yang harus kita akan masing-masing menanggung sendiri. Dengan mohon pertolongan Tuhan dalam situasi semacam ini, semua serba sulit, tetapi kita tidak harus melepaskan pekerjaan Tuhan. Memang kita menghadapi tantangan yang berat sekali, tapi justru di saat inilah kita akan mengalami hal-hal yang sangat indah dalam kehidupan rohani kita. Kami baru saja pulang dari Manila, dari Amsterdam. Perjalanan dan pelayanan sungguh sulit, tetapi kemudian melihat segala sesuatu indah kalau kita lakukan dengan segala keterbukaan hati. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ini tentang 7 percikan darah. Tentang 7 percikan darah. Percikan darah ini dikhususkan kepada gereja Tuhan yang mengikut Tuhan sampai batas yang terakhir. Sebab anak-anak Tuhan yang gugur dalam perjalanan tidak mengalami ini. Umat manusia yang tidak masuk dalam tubuh Kristus juga tidak mengalami ini. Sebab itu saudara-saudaraku, biarlah kita di hari-hari ini, saat sulit-sulitnya di dunia ini, saudara-saudaraku, saat pengikutan kita menjadi sangat sulit, di saat itu saudara-saudaraku, kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada sumbernya darah itu, itulah di kaki salib Tuhan. Di saat-saat ini kita akan melihat saudara-saudaraku bahwa pengikutan dengan tanda darah itu jauh lebih kuat dari pengikutan dengan cara apapun juga. Banyak teori-teori dalam pengikutan kepada Tuhan di hari-hari ini dilancarkan di dalam gereja-gereja Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi kita nanti akan melihat bahwa hanya berita yang menyangkut dengan korban Kristus, itulah berita yang mengandung kekuatan yang sangat kuat untuk menerobos segala tantangan rintangan. Kalau pengikutan kita kepada Tuhan hanya berkaitan atau ada hubungannya dengan perkara-perkara dunia, saudara-saudaraku, di saat semacam ini tidak mampu untuk
bertahan, dan banyak yang akan gugur. Tapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita akan membaca kembali dalam studi ini, Fatsal 14 ini, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, Injil yang kekal dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam dunia yang kekal. Jadi Injil yang kekal ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam dunia yang kekal. Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dunia yang kekal ini. Ada dua bahagian, dan nanti kita akan dalam pembacaan ini kita akan menjadi tahu. Ada dua dunia yang kekal. Ada dua dunia yang kekal di mana kita harus berada. Kita akan ikut pembacaan dalam firman ini. Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Iya, ini yang pertama. Ini seruan malaikat yang pertama untuk masuk dalam dunia yang kekal, dunia kehidupan, kehidupan yang kekal. 2. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, ya, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah roboh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, jadi kita lihat dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang pertama yang disebutkan dalam ayat 7, dunia yang penuh dengan penyembahan. Orang yang takut kepada Allah dan hidup dalam penyembahan. Jadi penyembahan nanti tidak lagi penyembahan secara Taurat karena peraturan, karena disuruh, karena terpaksa, baru berdoa, apalagi menyembah itu sudah terlalu jauh sekali. Itu saatnya nanti penyembahan ini terjadi secara wajar dan memang terjadi didorong oleh firman dan roh Kudus untuk kita menyembah kepada Allah dalam kebenaran. Itu dunia yang penuh dengan penyembahan. Ini dunia ditandai dengan kehidupan kekal. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, dunia yang kedua, saudara-saudaraku, berisi suasana Babel. Ini kehidupan yang nanti akan dilemparkan ke dalam penghukuman untuk tetap selama-lamanya juga kekal. Jadi ada dua dunia kekal dalam ayat yang ke-8 ini, yang ada hanya kemabukan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu dan percabulan. Ini dua hal yang akan bertumbuh subur di akhir zaman. Dua perkara ini tumbuh subur, sangat subur di akhir zaman. Pertama, gerakan penyembahan kepada Allah. Ini akan subur nanti. Ini akan subur dalam guncangan-guncangan semacam ini. Bagi dunia merupakan suatu kekhawatiran yang dasar. Tapi sebenarnya bagi kita anak-anak Tuhan, kesempatan untuk berpegang teguh-teguh kepada Tuhan. Semakin digoyang, semakin teguh berpegang kepada Tuhan. Semakin digoyang, semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Semakin menyembah kepada Tuhan. Semakin merapatkan diri kepada Tuhan. Ini sikap bijaksana di hari-hari ini. Tidak untuk lari ke sana kemari, tetapi kita sudah di dalam suasana keselamatan dari Tuhan. Sekarang tinggal bagaimana kita berpegang teguh pada firman kehidupan.
Ayatnya saudara bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 16. Saat itu bintang-bintang yang bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap, itulah anak-anak Tuhan. Dia berpegang pada satu perkara, yaitu firman kehidupan. Jadi kalau sekarang saudara kita mendengarkan firman main-main, tidak mungkin kita bisa berpegang pada firman. Saat ini saat guncangan akan banyak orang gugur. Disebutkan di dalam kitab Injil Matius pasal 24 maupun dalam Injil Markus pasal 13, orang akan jatuh bagaikan buah yang gugur. Dalam kitab Wahyu juga disebut akan gugur, banyak orang gugur kalau guncangan ini terjadi. Guncangan yang hebat, banyak orang gugur. Yang tidak gugur adalah orang yang berpegang pada firman kehidupan. Itu tidak mungkin gugur, tidak mungkin gugur. Sebab firman itu merupakan suatu kekuatan ilahi yang diberikan oleh Tuhan dan hanya bisa dipegang oleh orang yang tekun kepada Tuhan. Jadi ini dunia yang kedua dikatakan Babel, itu gambaran dari dunia ini. Manusia yang hidupnya duniawi, dia juga akan diguncangkan. Ayat 2, ayat 9. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Ya. jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, Ya. yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Terus? Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Ya, jadi kekal sampai selama-lamanya. Terus? Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat penghuni dari dunia pehukuman kekal ini. Dunia pehukuman kekal, penghuninya di sini disebutkan orang-orang yang hidup di Babel. Babel bukan Babel Timur Tengah sana, tapi ini bicara tentang kehidupan yang mengikuti gereja atau agama palsu. Saya lebih baik menggunakan istilah gereja palsu. Gereja palsu. Akan ada gereja-gereja palsu. Adalah gereja yang membuka diri untuk pengajaran-pengajaran palsu. Ini akan terseret kepada pengajaran palsu. Sebab nanti dalam Wahyu 17 ini akan tampil Babel ini dalam pengajaran yang kita terima dalam pengajaran tabernakel, itu bicara tentang gereja palsu. Gereja palsu yang mengikut nabi-nabi palsu yang sekarang merajalela. Saudara-saudaraku, merupakan tanda yang nyata sekali bahwa ini adalah akhir zaman. Kalau murid-murid bertanya kepada Yesus, apa tanda dari kedatanganmu? Tuhan langsung bicara, yang pertama adalah nabi-nabi palsu. Ini yang akan mendahului datangnya Yesus yang kedua kali. Nabi-nabi palsu, dia akan menggoda, akan mengganggu sampai dengan orang yang terpilih juga. Yang terpilih di sini adalah kehidupan yang sebenarnya disiapkan untuk menjadi mempelai wanita. Jadi sampai kepada yang terpilih juga kalau bisa digugurkan. Itu sebabnya dalam, saudara catat saja, 2 Korintus pasal 11 ayat 2, 3 dan 4. Rasul Paulus menangisi ini. Sangat menangisi ini. Jemaat Korintus yang sudah dipersiapkan,
tetapi membuka diri, sudah dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita, diperhadapkan kepada Kristus sebagai mempelai pria, tapi akhirnya membuka diri kepada orang-orang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Ini nabi palsu. Datang membawa roh yang lain, ini juga nabi palsu. Yang membawa Injil yang lain, ini juga nabi-nabi palsu. Dan komandannya dalam 2 Korintus 11 di situ dikatakan adalah setan itu sendiri yang menampilkan dirinya bagaikan malaikat suci yang ingin disembah. Jadi ini penghuni dari dunia penghukuman yang kekal. Ini yang pertama, gereja palsu. Gereja palsu. Yang kedua dikatakan orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya. Ini suatu kehidupan yang hidup di dalam dosa. Suatu kehidupan yang tergoda dengan perkara-perkara dunia ini. Hidup dalam dosa dan kejahatan. Sebab itu biarlah kita berhati-hati sungguh-sungguh di hari-hari ini. Sebab dunia penghukuman yang kekal ini dikatakan kekal selama-lamanya, siang dan malam, tidak henti-hentinya disiksa. Jadi ada dua penghuni, ada dua macam penghuni, saudara-saudaraku. Saya ingin membetulkan perkataan saya tadi mengenai ayat yang ke-8 ini Babel. Ini bicara orang yang hidup duniawi, benar-benar duniawi, ya. Benar-benar duniawi. Babel, di mana juga di sana ada gereja palsu. Tetapi ayat ke-9 ini juga orang-orang yang sempat tertipu, yang menyembah kepada binatang, kepada patung binatang ini. Ini orang yang termakan pengajaran-pengajaran palsu, dan pengajaran-pengajaran palsu, saudara-saudaraku, selalu berakibat kepada kehidupan yang najis dan kotor. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iya, terima kasih. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya, terima kasih. Ini penghuni dunia kekal dalam kehidupan, ya. Ini surga, ini kehidupan dalam surga. Penghuninya jelas di sini ada disebut ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini golongan pertama. Golongan pertama ini yang tekun ini. Ketekunan orang-orang kudus ini berbicara mengenai anak-anak Tuhan yang masih hidup. Yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Mengenai anak-anak Tuhan yang masih hidup. Ini jelas adalah gereja Tuhan yang sempat disingkirkan ke padang belantara. Di sana ketekunan itu disempurnakan. Orang-orang kudus yang tekun, saudara-saudaraku, tidak menyembah binatang, tidak menyembah patungnya, tidak hidup menurut dunia ini, tetapi tekun menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini
golongan menjadi gereja Tuhan yang akan disingkirkan ke padang belantara. Gambar di depan ini mempelai perempuan Kristus. Ini orang-orang yang tekun menuruti perintah Tuhan, tekun dalam iman kepada Kristus. Kemudian ada kelompok yang lain yang tidak ikut disingkirkan atau mengungsi ke padang belantara. Ini adalah orang-orang mati di dalam Tuhan. Orang-orang mati dalam Tuhan, mulai dari Adam dan Hawa dan semua orang percaya, sampai nanti orang-orang mati syahid dalam pengikutannya kepada Tuhan, sampai nanti bagian kelompok yang terakhir dalam kelompok ini adalah orang-orang yang akan mati zaman aniaya antikris dalam kesusahan yang besar. Mati dalam kesusahan yang besar, orang-orang yang kepalanya dipancung tetapi oleh karena firman Allah, tapi dia tidak menyembah kepada binatang dan patungnya, dia tidak memperoleh tanda dari antikris, dia nanti akan disiksa sampai dipancung kepalanya. Dia mati, tetapi dunia maut tidak menguasai dia. Dia akan dibawa untuk saat Yesus datang bertemu dengan kelompok yang pertama yang hidup, yang masih hidup. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4, lebih baik dibaca ini. Ini pertemuan yang sangat besar. 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal yang ke-14. Jadi supaya kita lihat, sebab di hari-hari ini terjadi suatu perbedaan pendapat mengenai hal ini, tetapi perbedaan pendapat ini hanya bisa diselesaikan oleh firman Allah. Jadi bukan oleh logika, tapi oleh firman Allah. Pendapat ini diselesaikan oleh firman Allah yang mati dalam Yesus dan yang masih hidup sampai Tuhan datang. Ini dipersekutukan, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita membaca ayatnya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Iya, 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Iya, ini menyatu dengan Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Orang yang mati dalam Yesus, saya sudah berulang mengatakan, itu adalah orang-orang yang hidupnya di dalam Yesus. Kalau hidupnya di luar Yesus, matinya belum tentu bisa di dalam Tuhan. Jadi orang hidup di dalam Yesus yang terus tekun sampai nafas yang terakhir, ini akan dikumpulkan. Baru saya melayani hamba Tuhan yang sangat tekun dalam pengikutannya kepada Tuhan, dalam mengalami percikan darah sampai nafas yang terakhir. Dia hidup dalam Yesus, dalam penyembahan. Di saat kami menyanyikan bersama, Allah kuasa melakukan segala perkara, masih sempat mengikuti. Pertama kali menyanyi, kedua kali tidak selesai lagi. Di saat itu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tinggal 2 kali tarik nafas, kemudian dia dibawa oleh Tuhan. Dengan selalu menyebut mempelai wanita itu kudus, sempurna, kudus, tanpa cacat dan celah. Satu pandangan indah. Tidak mengeluh, tidak lagi dia merontak, tidak. Tapi dalam suasana bahagia, dia meninggalkan dunia ini. Dikumpulkan Allah
bersama-sama dengan Dia. Dia dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Iya. Kita yang hidup. Iya, kita yang hidup. Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Iya, yang tinggal sampai kedatangan Tuhan. Ini orang yang tinggal, perkataan tinggal sampai kedatangan Tuhan ini mengandung arti tekun sampai Tuhan datang. Hidup tekun dalam melakukan perintah Allah dan kepada iman kepada Kristus. Tekun tinggal sampai kedatangan Tuhan. Terus sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. iya, jadi tidak dahulu mendahului, tetapi dalam kebersamaan. Terus ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, Iya, sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat bunyi sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh, sangkakala terakhir berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, iya, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. iya, yang mati dalam Kristus itu akan lebih dahulu bangkit. Terus Sesudah itu, iya, kita yang hidup, kita yang hidup, yang masih tinggal, iya, akan diangkat akan bersama-sama. diangkat bersama-sama. Jadi tidak disendirikan, bersama-sama. Dengan Tidak mereka- disendirikan, tapi bersama-sama. Kita akan diangkat, ulangi, Kita akan diangkat bersama-sama iya, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. iya, diangkat bersama-sama. Jadi kalau sekarang diberitakan ada perpisahan antara orang hidup dan orang mati, saya dalam membaca Alkitab ini belum mendapat atau tidak pernah mendapat ayat yang mengatakan orang mati dan orang hidup ini dipisahkan. Tidak ada ayatnya. Tapi kalau dipersekutukan, ini ayatnya. Saya sudah membaca Alkitab ini seluruhnya beberapa kali, saudara-saudaraku. Tidak mendapat sebuah ayat pun mengatakan bahwa orang mati tersendiri, orang hidup tersendiri dalam menyongsong Tuhan hari kedatangannya. Tapi kalau satu ini ayatnya, jadi diangkat bersama-sama dan tinggal bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ayat, baca terus ayat terakhir. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini perkataan penghiburan, artinya ini kekuatan yang tidak bisa diragukan. Itu penghiburan. Kalau perkataan yang diragukan tidak bisa menghibur. Kalau perkataan yang diragukan tidak bisa menghibur. Tapi kalau ini dikatakan ini perkataan yang bisa menghibur, ini artinya perkataan ini kuat, perkataan ini benar. Ini yang harus dipegang, saudara-saudara. Jadi mari kita membawa kehidupan kita untuk menghadapi hari-hari yang terakhir ini tidak dalam suasana bimbang, tidak dalam suasana tanpa arah, tetapi kita punya arah. Pengikutan kita kepada Tuhan, pengikutan kita kepada Tuhan untuk menjadi suatu kehidupan yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Jadi dalam ayat yang ke-6 disebut ada Injil yang kekal. Jelas tugasnya untuk masuk dalam dunia yang kekal. Hanya sekarang dunia kekal yang mana? Dunia kekal yang mana? Kekal dalam penghukuman atau kekal dalam kehidupan bersama Tuhan? Jadi Injil yang kekal ini memberitakan dua perkara ini. Ada dua dunia yang sangat berbeda. Yang satu penuh dengan kehidupan kekal. Yang satu adalah kehidupan yang hidup kekal di dalam penghukuman Allah. Mari dalam Injil Yohanes supaya kita bisa melihat sendiri. Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima.
Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Ya, kepadanya ini Tuhan Yesus. Dan ia ini Bapa di surga, dan Tuhan atau Bapa di surga telah memberi kuasa kepada anaknya untuk menghakimi. Terus, Karena ia adalah anak manusia. ia adalah anak manusia. 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba Ya, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik Mereka yang telah berbuat baik, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. ya, ini kebangkitan yang pertama. Ya, ini kebangkitan pertama, mendahului kerajaan 1000 tahun. Orang-orang yang berbuat baik ini akan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya. Terus, Tetapi mereka yang telah berbuat jahat mereka yang telah berbuat jahat, akan bangkit untuk dihukum. akan bangkit. Ini akan terjadi sesudah kerajaan 1000 tahun. Dan ini bukan kebangkitan. Yang kedua ini bukan kebangkitan, tapi dalam Alkitab disebut inilah kematian yang kedua dalam kitab Wahyu. Jadi saudara perhatikan, dalam Alkitab ini jelas sekali. Kalau kita mau menekuni, kita melihat sangat-sangat jelas bahwa kehidupan kita ini perlu terkait dengan firman. Jelas dan mutlak. Kalau kita mau hidup kekal, hidup kita tidak bisa terpisah dari firman. Mutlak. Kita yang tadinya saudara-saudaraku bangsa kafir yang tidak punya Allah, tidak punya pengharapan, saudara-saudaraku mendapat kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menerima kehidupan yang kekal. Kita baca, saudara, kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua. Saudara taruh tanda dalam Yohanes 5 ini sebab kita akan kembali. Kita baca Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Dalam ayat 11 disebut orang yang tanpa Kristus ini disebut orang yang bukan Yahudi menurut daging. Terus? Tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Iya. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Iya, berarti kita sebenarnya hidup dalam dunia kematian. Dunia maut. Dan kita lihat sekarang di mana-mana saudara-saudaraku, jangan saudara pikir bahwa itu sesuatu yang menyenangkan. Itu hanya godaan dari setan. Segala sesuatu yang dipamerkan oleh setan di dunia ini untuk menarik hati dan banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, ya bahkan hamba-hamba Tuhan, terseret ke situ untuk kemudian jatuh dalam dunia penghukuman kekal. Kita dulu di situ. Kita dulunya di situ. Dalam Filipi pasal 2, dalam Efesus pasal 2 ini kita membaca ayat pertama dan ayat kedua. Jadi kita dulu di situ. Hidup kita dulu di situ. Ayat 2, ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ya, kita hidup di dunia ini sebenarnya mati. Alkitab katakan mati. Hidup berbuat dosa itu sebenarnya bukan hidup, tetapi mati. Hidup itu bukan hidup, tetapi sebenarnya mati. Coba ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Jadi hidup dalam kematian itu, hidup dalam dunia kematian itu masih di bumi ini. Hidup dalam kematian. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mengikuti jalan dunia ini yang bagaikan Babel. Kamu mengikuti Babel ini terus. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi Babel ini
Dunia ini dikuasai, dikendalikan, disetir oleh penguasa angkasa. Apa itu penguasa angkasa? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini roh yang mengacaukan manusia. Manusia yang durhaka. Sekarang ini terjadi pendurhakaan di mana-mana. Anak mendurhaka kepada orang tuanya. Hamba mendurhaka kepada tuannya. Umat Allah mendurhaka kepada Allah. Kalau tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Dia meninggalkan Tuhan. Ini zaman pendurhakaan. Ini satu tanda-tanda bahwa Tuhan sudah lekas akan datang. Tanda dari kiamatnya dunia. Dalam Bidstone yang lalu saya sempat mengatakan jangan-jangan kita sudah berada pada awal kiamatnya dunia ini. Kalau kita lihat segala sesuatu seperti tidak ada kehidupan. Seperti tidak ada kehidupan. Apalagi situasi di negeri kita ini. Kita perlu berdoa supaya negeri ini mendapat kemurahan untuk hidup. Saya berada beberapa hari di negara lain, saya melihat dalam berita, mendengar uraian, apalagi di Eropa dalam satu hari terus menerus berita tentang Indonesia, dan yang dilihat di situ semua mengerikan. Sampai terbit di hati saya, jangan-jangan kiamat ini mulai dari Indonesia. Jangan-jangan kiamat ini mulai dari negeri kita. Sebab dari negeri ini, saudara-saudaraku, dunia, mata dunia sekarang melihat dan takut. Takut melihat keadaan negeri ini. Jadi bukan saatnya kita lengah dalam ibadah, saudara-saudara. Kamu dulu hidup di situ. Dalam dunia pendurhakaan. Dalam dunia pendurhakaan. Manusia ini nanti akan menghancurkan dunia ini sendiri. Sebenarnya kita sudah dari jauh-jauh hari, saudara-saudaraku, coba untuk mengatasi jangan dunia kita ini hancur oleh umatnya sendiri. Sampai dibentuk Menteri Lingkungan Hidup. Dulu enggak ada. Menteri Lingkungan Hidup itu dulu enggak ada. Itu baru belakangan ini ada Menteri Lingkungan Hidup. Tapi toh enggak mampu kalau saatnya dunia yang sedang lenyap ini. Dunia yang sedang binasa. Bukan akan binasa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan dunia sedang binasa. Dunia sedang binasa. Dunia yang mana? Dunia durhaka. Pendurhakaan di mana-mana. Saudara-saudaraku, efek dari keadaan kita di negeri ini, saudara-saudaraku, akan bisa menjalar kemana-mana. Kalau saya lihat sedikit penjelasan berita itu, negara-negara pada takut melihat situasi kita. Pada takut melihat situasi. Sehingga timbul di hati saya, jangan-jangan kiamat ini mulai dari negeri kita ini. Dan dalam 2 Petrus pasal 3 disebut, dunia ini akan dihabiskan dengan api. Bukan api langsung besar. Api yang membakar hutan itu tidak usah api yang besar. Api dari puntung rokok aja sudah bisa membakar hutan yang besar. Kalau api sudah mulai menyala, mata rohani kita harus terbuka. Mata rohani harus terbuka. Sebab menyalanya api di akhir zaman tidak sama dengan menyalanya api di zaman Adam dan Hawa. Menyalanya api di akhir zaman itu mendekati nyala lautan api dan belerang. Saudara-saudara, bukalah mata rohani, lihat dengan jelas agar mengerti
Kalau berita tentang kekekalan ini disampaikan, bukalah telinga hati kita, telinga ini, telinga hati kita untuk mengingat, mendengar dan mengingat, saudara-saudaraku, akan firman Tuhan, supaya kita jangan binasa bersama dengan dunia ini. Rasul Paulus dia katakan lari dari Babel ini. Jadi di sini kita melihat dikatakan kita ini sesungguhnya orang-orang yang hidup dalam dunia yang jahat itu. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua, ya kita semua juga terhitung di antara mereka. Juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, Ya. dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya, terus Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. harus dimurkai atau dihukum kekal, harus masuk dalam dunia penghukuman yang kekal itu. Sama seperti mereka yang lain. Ya, jadi pada dasarnya, pada sebenarnya kita ini akan dihukum. Sebab apalagi kita bangsa kafir. Bangsa Israel aja yang merupakan bangsa pilihan Allah, tapi kalau dia tidak percaya kepada Allah, mereka juga akan dihukumkan. Apalagi kita sebenarnya akan dihukum. Tapi dalam Injil Yohanes pasal yang kelima tadi kita kembali, Injil Yohanes pasal yang kelima, kita kembali dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Tadi ayat 27, sekarang ayat yang 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Iya, baca terus. ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara dengarkan ini. Jadi dari masa kehidupan kita ini ada firman Allah yang perlu kita dengar. Ada firman Allah yang perlu kita dengar. Firman Allah yang memindahkan kita dari maut, dari dunia penghukuman, kepada dunia kehidupan yang kekal. Siapa yang mendengar perkataanku dan yang percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia dipindahkan dari maut kepada hidup. Ini sangat jelas. Ia dipindahkan dari maut kepada hidup. Kapan itu terjadi? Bukan nanti saat penghakiman. Sebab saat penghakiman itu, Injil yang disampaikan di sana sudah merupakan ketetapan yang berlaku kekal selama-lamanya. Sekarang ini, saudara-saudaraku, sekarang ini kita sudah harus mendengar firman Allah dan percaya kepada Dia, ikut kepada Dia sampai nanti Ia akan datang sebagai hakim yang maha adil. Mari, perkataan mengikut Tuhan ini, saudara-saudaraku, perkataan mengikut Tuhan ini dikaitkan dengan Injil Allah. Dikaitkan dengan Injil Allah, saya ingin menjelaskan kepada sidang jemaat, kepada kita sekalian, untuk kita bisa tahu, saudara-saudara, saat firman Allah datang kepada kita, saat mana kita sudah harus mulaikan pengikutan kita kepada Tuhan, saat mana kita akan melanjutkan pengikutan kita kepada Tuhan, saat mana kita akan mengakhiri pengikutan itu kepada Tuhan. Ini namanya pengikutan. Kita harus tahu dari mana kita mulai mengikut Tuhan ini. Harus tahu benar, jangan tidak tahu, jangan ragu-ragu. Lalu kelanjutan pengikutan ini sampai pada akhirnya. Dan dalam kitab kitab Mazmur pasal 84 kita sudah membaca pengikutan kepada Tuhan ini semakin lama semakin kuat. Ini anak-anak Tuhan yang akan masuk dalam dunia kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Bukan semakin lama semakin lemah. Mari.
Yang tadi saya katakan pengikutan itu sudah catat saja ayatnya dalam Mazmur 84 ayat 8. Mengikut Tuhan ke Sion itu, perjalanan semakin lama semakin kuat. Mari kita akan membaca mengikut Tuhan dalam Injil Tuhan ini. Injil ini diberikan oleh Tuhan kepada semua suku, bangsa dan bahasa. Taurat hanya kepada bangsa Israel. Taurat itu hanya kepada bangsa Israel. Taurat itu perjanjian Tuhan dengan Israel. Dalam surat Efesus tadi kita baca, kita tidak punya bahagian apa-apa dalam Taurat. Tuhan memberikan Tauratnya kepada Musa untuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan memberikan Injil untuk mencapai kita bangsa kafir. Agar kita bangsa kafir turut juga mendapat bahagian janji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di dalam Tauratnya. Jadi kalau lewat Taurat kita tidak dapat bagian apa-apa. Tapi kita segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Disebutkan itu dalam Wahyu pasal 14 tadi ayat 6. Injil untuk segala suku, bangsa dan kaum dan bahasa. Untuk apa? Untuk mengikut Tuhan. Pindah, beralih dari dunia binasa, dari maut kepada kehidupan yang kekal. Mari kita melihat perjalanan pengikutan pertama. Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini Injil di dalam surat Efesus 1 ayat 13 disebut Injil keselamatan. Ini disebut Injil tentang keselamatan, mengandung kebenaran. Mari kita baca lebih dahulu, atau ya kita baca lebih dahulu aja. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ya, ini permulaan Injil. Boleh juga saya katakan ini Injil permulaan. Ini Injil yang pertama, permulaan dalam mengikut Tuhan. Ini permulaan Injil. Inilah permulaan Injil. Ini permulaan mengikut Tuhan. Mari baca. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Ya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ya, Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Iya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ya, luruskanlah. Ini suara Injil. Ini suara, barang siapa mendengar suaraku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia pindah dari maut kepada hidup. Jadi ada suara, perlu kita dengar. Jangan kita mengeraskan hati. Kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7, kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan mengeraskan hati seperti bangsa Israel. Mereka mendengar suara Tuhan lewat Taurat, mereka tetap keras hati. Sampai Yohanes yang disuruh mempersiapkan jalan ini, dia bersaksi tentang Israel itu. Tuhan telah datang dengan suara keras, dengan Taurat, tapi tidak ada tanggapan apa-apa. Kemudian Tuhan datang dengan suara lembut, dengan bunyi seruling, tetapi juga tidak ada tanggapan. Dalam Injil Matius pasal 11. Dengan apa kuumpamakan orang-orang Israel, orang zaman ini? Aku telah meratap tapi mereka tidak nangis. Apa itu? Berita tentang Taurat itu keras. Tapi mereka juga tidak bergeming dari dosanya. Tidak ada rasa takut akan dunia penghukuman itu. Tidak ada rasa takut. Tuhan datang dengan kemurahan. Dengan berita Injil dengan kemurahan. Juga tidak mau terima suara Allah. Kita sekarang berada dalam dalam dunia, dalam masa kemurahan. Dulu masa Taurat,
Bangsa Israel keras hati, masih ada masa kemurahan. Sama zaman kita sekarang nih, masa kemurahan. Kalau zaman kemurahan ini kita tidak lakukan, tidak ada zaman lain lagi. Yang ada adalah zaman penghukuman. Tidak ada zaman lain lagi. Salah sekali kalau kita, oh dulu keras-keras enak. Ya, dulu keras zaman Taurat. Masih ada zaman kemurahan. Sekarang zaman kemurahan. Bukan berarti seenaknya berbuat dosa. Ingat, di zaman kemurahan semakin dekat dengan dunia penghukuman. Para imam-imam, para anak-anak Tuhan, saya berdoa mohon kepada Tuhan untuk tidak memecat, untuk tidak menghukum seseorang. Sebab zaman kemurahan ini sudah singkat sekali. Bukan berarti dosa yang dilakukan itu Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tapi kalau Tuhan masih izinkan kita, masih bisa datang di gereja, masih bisa melayani. Bukan berarti dosa kita Tuhan nggak tahu. Tuhan masih memperpanjang saat ini dan saat itu. Rasul Petrus mengatakan sebagai kesempatan untuk selamat. Kalau ini tidak digunakan, tidak ada lagi sebabnya untuk menghukum seseorang bagi saya sangat riskan sekali. Jangan-jangan di saat hukuman itu turun dan dunia ini kiamat, saudara di mana? Wah, saya mau apa namanya? Kalau orang salah itu di straf apa namanya itu di skors 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai skors, lalu kiamat, kemana orang yang diskors ini? Sebab dunia ini sudah sempit sekali kesempatan. Kemurahan ini sudah sangat sempit. Sudah kemurahan, tidak ada zaman selamat lagi. Yang ada adalah penghukuman. Jadi jangan tunggu diskors, saudaraku, jangan. Saya ini berusaha untuk tidak menskors seseorang, tetapi supaya mendengar firman. Dengarkan firman. Sebab suara ini berseru seperti di padang belantara, seperti tanpa arah untuk semua orang. Ini suara di padang belantara. Kalau saya bicara secara ini dengan ibu ini itu, wah ini langsung sasarannya orang ini. Tetapi suara di padang belantara kepada siapa saja yang sempat mendengar. Dulu suara itu hanya untuk Israel. Sekarang suara ini di padang belantara. Siapa saja, segala suku, bangsa, dan bahasa, dan kaum boleh mendengar suara ini. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau hari ini engkau mendengar suara Allah. Suara itu juga pernah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau hari ini engkau mendengar suara Allah, jangan keraskan hatimu. Saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini suara di padang belantara. Suara yang berseru-seru. Ini permulaan Injil. Suara disampaikan kepada semua orang. Untuk didengar itu nomor 1. Mendengar itu nomor 1. Sebab itu dalam Injil Lukas 8 ayat 18. Tuhan katakan perhatikan sikapmu saat mendengar firman Allah. Sebab ini menyangkut keselamatan kita. Apakah kita ini nanti akan ikut dialihkan dari dunia maut kepada dunia kehidupan? Tergantung dari permulaan ini. Apa itu permulaan? Mendengar firman Allah. Kalau mendengarnya sudah salah, tidak ada harapan untuk benar. Mendengar sudah salah. Perhatikan saat kamu mendengar firman Allah. Tempatkan diri kita tepat di corong dari surga itu untuk kita kena firman Allah. Mari kita lanjut Injil Markus ini. Kita melihat permulaan dari Injil Allah ini. Ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Ya, dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Iya, ini permulaan Injil. Ini permulaan pindah dari maut kepada hidup. Baca terus. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Iya. Jadi kita lihat saudaraku di sini dalam permulaan Injil ini disebutkan Injil tentang keselamatan yang mengandung kebenaran, ya. Injil yang mengandung kebenaran, dibenarkan oleh Tuhan. Orang berdosa dibenarkan lewat pengampunan oleh kuasa darah. Saya ulangi, ini perkataan kebenaran. Mari kita baca lebih dahulu. Taruh tanda dalam Injil Markus pasal 1. Kita baca dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ke-13. Efesus pertama ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, ini telah mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran, firman yang membenarkan kita lewat pengampunan. Orang berdosa dibenarkan lewat pengampunan oleh kuasa darah Yesus. Ini kalimat jangan diputuskan, ya. Dibenarkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Ini yang namanya kebenaran. Orang yang dibenarkan. Kalau kita menerima ini, saudaraku, wow, ini kuat. Kalau kita menerima kebenaran semacam ini kuat, kita tidak akan menghakimi orang lain. Sebab kita sadar kita juga dulu, seperti Rasul Paulus mengatakan, kita dulu juga hidup bersama mereka. Dulu kita salah seperti mereka, juga tidak taat seperti mereka. Sekarang kita beroleh kemurahan oleh karena korban Kristus. Oleh karena kita dibenarkan, diampuni oleh Tuhan. Tidak mungkin kita mencari dosa orang, menunjuk salah orang, tidak mungkin. Sebab kita menerima kebenaran bukan dari diri sendiri, tapi setelah mendengar firman kebenaran. Setelah mendengar firman, suara yang berseru Injil tentang Kristus itu. Baca terus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatanmu. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga. Ya, di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Iya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Mari kita lihat bagaimana Injil itu. Ini Injil yang pertama, ya. Mengikut Tuhan sesuai dengan Injil. Pindah dari maut kepada hidup. Mari kita kembali dalam Injil Markus. Saudara lihat, ada beberapa poin yang penting di sini, saudara perhatikan. Kita bersama-sama perhatikan. Mari kita kembali pada Injil Markus pasal yang pertama itu. Injil Markus pasal yang pertama. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 harus bisa mendengar suara. Mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran, ya. Itu ayat 2 dan 3. Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil tentang keselamatan. Mari kita lihat dalam ayat yang keempat, ada 2 poin disebutkan di situ, yaitu bertobat. Bertobat.
Dan yang kedua, memberi diri dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat dan dibaptis. Tolong tabernakel. Jadi dua alat ini, saudara-saudaraku, isi dari Injil tentang keselamatan ini. Isi dari Injil tentang keselamatan. Ini Injil yang pertama dalam mengikut Tuhan. Permulaan Injil. Percaya, bertobat. Bertobat. Nah, ini dalam tabernakel, ini berada dalam tanda mezbah korban bakaran. Segala dosa diakui dan darah Yesus, ya, darah Yesus mengampuni kita, menutup segala dosa dan kejahatan kita. Kita bertobat, artinya tidak melakukan dosa itu lagi. Itu tanda dari pengampunan. Kita percaya, kita minta ampun kepada Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi tandanya apa? Tandanya apa kita diampuni oleh Tuhan? Tandanya apa? Tandanya adalah kita tidak melakukan dosa itu lagi. Itu tandanya kita diampuni. Kalau kita melakukan dosa itu lagi, biar berapa ribu kali kita minta ampun, ya dah diampuni. Sebab waktu minta ampun diampuni, berbuat dosa ya dosa lagi, minta ampun diampuni terus, akhirnya nanti tidak diampuni. Bagaikan baju yang penuh tambal sulam. Jadi itu bukti dari pengampunan. Bukti dari pengampunan, yaitu tidak melakukan dosa yang kita sudah akui itu. Yang kita sudah minta ampun itu, kita tidak akui lagi. Yang meneguhkan pengampunan dosa adalah kelepasan. Itu yang meneguhkan. Kelepasan. Jadi pengampunan itu perlu dikuatkan. Perlu diteguhkan. Apa yang meneguhkan pengampunan dosa itu? Kelepasan. Kelepasan artinya dosa yang kita tadi sukai, oleh karena kita sudah diampuni dan kita tidak mau berbuat dosa lagi, kita membenci dosa itu. Menyebutnya pun kita tidak suka, melihatnya pun tidak suka. Itu namanya kelepasan. Di sini pengampunan itu teguh. Dan kita harus sampai di situ, saudaraku. Kalau kita mau pindah sekarang ini. Jadi jangan nanti hari penghakiman baru mau pindah, wah berat. Sekarang ini mengikut Tuhan. Kemanapun ia pergi, sampai ke Bukit Sion. Ya. Mulai dari bertobat. Mulai dari bertobat. Tinggalkan segala dosa itu. Jangan berbuat dosa lagi. Bahkan membenci dosa itu. Dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ini kita akan sampai pada pertobatan yang sungguh-sungguh. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 6. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ya, barang siapa berpaling atau bertobat kembali kepada Allah, berpindah dari maut kepada hidup, barang siapa berpaling kepada Allah, terus ia harus percaya. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah ada. Terus? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upahnya itu kehidupan kekal. Siapa yang berpaling kepada, harus tahu bahwa Allah itu ada.
Setiap kali kita mengetahui Allah itu ada, membuat kita merasa takut untuk berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu merasa Allah tidak ada, orang lain tidak lihat dan sebagainya. Itu orang cepat berbuat dosa. Tapi kalau kita selalu merasa kita tidak sendirian, kita selalu berada bersama Allah, kita takut berbuat dosa. Itu berita Injil yang disebutkan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 tadi. Takut akan penghukuman Allah. Takut bahwa Allah itu ada. Dan Dia akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Jadi kita kembali lagi dalam Injil Markus pasal 1. Permulaan Injil ini mendengar firman Allah. Sesudah mendengar firman Allah, coba tabernakelnya, saudara lihat langkah pengikutan ini. Mendengar firman Allah dalam tabernakel itu bagaikan masuk pada pintu gerbang. Mendengar firman Allah, mendengar suara Allah. Sesudah mendengar suara Allah, bertobat. Ini lanjut. Nah, itu baru kita namanya mengikut Tuhan. Mendengar suara Allah, berpaling kepada Dia, mengikut Dia, tandanya kita bertobat. Kita dibenarkan. Kita diampuni oleh Tuhan. Kita tidak melakukan dosa lagi. Sebab kita tahu Allah itu ada. Kita tahu Allah itu ada. Kita membenci dosa seperti Tuhan juga membenci dosa. Kita tahu Allah itu ada. Sekarang yang selanjutnya, yang kedua. Ayat 4. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Allah, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Yang kedua, beri diri dibaptis. Itu sesudah mendengar firman Allah. Bertobat, beri diri dibaptis. Ini dasar dari baptisan. Ini dasar yang benar dari baptisan air. Percaya pada suara Allah atau firman, bertobat. Itu dasar untuk dibaptiskan. Bejana pembasuhan. Banyak kali kita membaptis orang tidak dasar yang benar. Tidak dasar yang benar. Kami hamba-hamba Tuhan ini, saya utamakan, kami hamba-hamba Tuhan yang banyak membaptiskan orang, banyak kali tidak benar. Kita tidak benar membawa berita baptisan air yang sesungguhnya mengandung suatu kuasa pengampunan Tuhan atas dosa manusia. Bukan cuma pengampunan, tapi menguburkan dosa. Dalam baptisan air itu menguburkan dosa. Banyak kali membaptis supaya menjadi anggota gereja. Datang sini saya baptiskan supaya kamu dihitung anggota gereja kami di sini. Baptisan bukan, atau menjadi anggota gereja bukan alasan untuk membaptis orang. Bukan alasan, itu alasan yang tidak benar kalau dijadikan alasan. Alasan yang tidak benar. Alasan membaptiskan orang adalah supaya ia percaya kepada Tuhan, ia bertobat, baru dibaptiskan. Dia melepaskan hidup yang lama, dikuburkan. Baptisan air menguburkan kehidupan yang lama. Jangan orang masih hidup dalam dosa dikuburkan, menguburkan orang hidup-hidup. Itu kesalahan besar. Tapi kalau orang sudah mati harus dikuburkan. Kalau orang sudah bertobat harus dibaptiskan. Sebab kalau tidak dibaptiskan, saudara-saudaraku, hidup lamanya tidak dikuburkan. Jangan-jangan bangkit hidup dosa yang sudah busuk, bangkit lagi dalam kebusukan. Nah, ini banyak terjadi. Banyak terjadi, sudah ikut Tuhan tapi tidak
Bahwa hidupnya diselamkan, dikuburkan dalam baptisan air. Saudara-saudaraku, dia menjadi lebih berbau busuk lagi. Ini jangan terjadi dalam pengikutan kepada Tuhan. Pindah dari maut kepada hidup. Banyak cara-cara kita membaptiskan. Semacam ini yang banyak kali orang tersudut. Orang dalam keadaan kepepet. Wah, kalau kamu mau dibaptis nanti kamu sembuh dari sakitmu. Kesembuhan bukan dasar dari baptisan air. Kesembuhan itu kalau ia percaya ia sembuh. Tetapi kalau kita janji kalau kamu dibaptis sembuh, kita memberikan janji yang tidak punya alasan, saudara-saudara. Dia bisa sembuh oleh imannya. Tapi kalau kamu nanti dibaptis kamu sembuh. Kita memberikan suatu janji yang tidak punya alasan. Kita hamba Tuhan bertanggung jawab dalam hal itu. Kesembuhan itu kalau ia percaya ia sembuh. Dan kalau ia sembuh ia dibaptiskan. Banyak, saya tidak usah cerita banyak dalam praktik kita sebagai hamba Tuhan akan menjadi tahu. Mengikut Tuhan. Kita membawa orang untuk ikut Tuhan. Jangan disesatkan mereka ini. Jangan kita sesatkan mereka pada langkah-langkah pengikutan kepada Tuhan. Apalagi pada langkah-langkah permulaan. Ini merupakan dasar dari kehidupan seorang manusia. Pengikutan kepada Tuhan ini dasarnya. Dia bertobat, dia dibaptiskan dengan air. 2. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Rasul Paulus di dalam surat Efesus 1 ayat 13 tadi mengatakan akan menerima meterai dari Roh Kudus. Dimeteraikan. Roh Kudus itu menjadi meterai. Saudara-saudaraku, akan membaptis kamu dengan Roh El Kudus. Dalam perkataan membaptis dengan Roh Kudus ini memang arti puncaknya adalah kita dipenuhi dengan Roh El Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda-tandanya ada. Banyak tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Bukan cuma satu tanda. Banyak tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Tanda yang bisa dilihat. Ada yang tanda yang bisa didengar. Ada tanda yang bisa kita rasakan. Ini tanda-tanda. Jadi bukan cuma satu tanda. Tapi ada tanda-tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Tanda yang bisa dirasakan oleh pribadi kita. Ya. Kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, kita bisa rasakan itu. Suatu perbedaan besar. Sebelum dan sesudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada suatu kesukaan. Sebab kita berada di dunia kehidupan. Kita dipindahkan dari dunia kehidupan. Ini tanda yang bisa dirasakan. Dan ini masing-masing bisa tahu. Karena ini perasaan sendiri, saudara-saudaraku. Maka tidak ada orang lain bisa menjadi hakim kecuali Tuhan yang membaptiskan kita dengan air. Saudara bisa merasa apa saudara ini dipenuhi atau dibaptiskan dengan Roh Kudus atau tidak? Saudara ini dibaptiskan dengan Roh Kudus atau tidak? Pertama, tanda-tanda yang bisa dirasakan. Yang kedua,
tanda-tanda yang bisa didengar. Tanda-tanda yang bisa didengar, yaitu dari perkataan. Dari perkataan. Perkataan ini mulai dari di dalam Kisah Rasul berbahasa dengan bahasa lidah. Ini tanda yang bisa didengar. Tanda yang bisa didengar oleh orang lain. Bukan cuma oleh kita, oleh orang lain. Ini tidak bisa diajarkan. Kamu ikuti saya ngomong begini. Bukan bahasa itu. Itu bahasa dari Roh Kudus. Roh yang mengilhamkan. Kita ingin berkata-kata sesuatu perkataan. Keluar perkataan dari Roh Kudus. Didengar. Jadi tidak ada kamu harus ngomong gini, gini, gini. Atau wala-wala, atau wili-wili, atau apa. Enggak. Tidak bisa diajarkan. Tidak ada sistemnya. Kalau sudah sistem bukan Roh Kudus itu daging. Dengarkan baik-baik. Kalau sudah sistem itu bukan Roh Kudus itu daging. Saya kasih tahu sekarang ini supaya sebab banyak pekerjaan dari pekerjaan dan Nabi Yohanes Pembaptis bicara ini. Bukan aku yang membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Tuhan. Dia. Aku membaptiskan kamu dengan air. Kalau baptisan dengan air ya kami manusia ini. Hamba-hamba Tuhan melakukan itu. Tetapi baptisan Roh Kudus hanya satu. Tuhan sendiri. Kami ini hanya membantu melayani. Jadi jangan kita harapkan nanti kalau datang pendeta si anu, pendeta si A dan sebagainya. Memang ada beberapa hamba Tuhan yang dikaruniai soal itu. Tetapi tidak tergantung kepada manusia siapapun juga. Sebab yang membaptis dengan Roh Kudus hanya satu, itulah Tuhan. Jadi jangan kita kalau mendapat karunia itu awas. Kalau kamu tidak ikut-ikutan aku, kamu tidak kepenuhan Roh Kudus loh. Dan kamu masuk neraka. Itu tidak betul itu. Itu sudah palsu itu. Kalau sudah mulai begitu tidak benar. Ini yang kedua. Tanda yang bisa didengar. Jadi bukan cuma satu tanda. Banyak tanda dari kepenuhan kudus. Ada yang bisa dirasakan oleh kita sendiri. Pertama, ini beberapa saja sebutkan. Yang bisa didengar dari suara kita. Pertama, bahasa lidah. Kedua, bahasa yang keluar yaitu tidak ada dusta. Ini manusia baru. Ini tanda dari manusia baru. Yang mengikut kepada Tuhan, yang dipindahkan dari dunia kematian kepada hidup. Menjadi manusia baru. Tidak keluar perkataan dusta. Semakin lama semakin tidak mau berdusta. Sampai akhirnya nanti tidak keluar perkataan dusta keluar dari mulutnya. Efesus pasal 4 ayat 25. Tolong dibaca. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Ya, buanglah dusta. Karena itu buanglah dusta. Menjadi manusia baru itu tanda pertama yang dilihat. Dia buang dusta. Dia tidak suka akan dusta. Dia bicara jujur. Ini tanda yang bisa didengar. Oh, orang ini kepenuhan Roh Kudus. Bisa dipercaya. Dia tidak apalagi mau sengaja berbuat dosa. Kalau salah berbicara mungkin bisa. Tetapi tidak berdusta. Salah omong, salah bicara. Ulangi ayat yang ke-25 itu. Karena itu buanglah dusta. Buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Benar seorang dengan yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Iya, puji Tuhan. Jadi ini tanda orang itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda yang bisa didengar. Kita bisa dengar orang ini bicaranya benar. Wahyu pasal 14 ayat 5.
Wahyu 14 ayat 5. Ini akhir. Tadi manusia baru pertama tandanya itu. Wahyu 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka di tidak dalam mulut terdapat mereka dusta. Tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Iya, puji Tuhan. Jadi ini saudaraku. Dan memang di dalam berkata-kata ini banyak kesalahan. Di dalam kita berkata-kata banyak kesalahan. Tapi jangan dusta. Di dalam berkata-kata banyak salah. Rasul Yakobus katakan dalam surat Yakobus pasal 3. Dalam berkata-kata itu banyak salah, tetapi jangan dusta. Coba baca Yakobus 3. Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Iya, menjadi guru. Guru ini banyak pekerjaannya berkata-kata. Guru ini perkataannya berkata-kata. Pekerjaannya guru itu berkata-kata. Sama dengan pendeta. Oh, om terlalu banyak bicara, tidak boleh terlalu banyak bicara. Pekerjaan saya bicara-bicara terus. Kalau dilarang berbicara ya. Terus baca. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Iya, terus. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Banyak hal bersalah. Terus. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi salah dalam berkata-kata, tapi jangan sampai berdusta. Ya, jaga itu, jaga dari dalam mulut ini. Banyak kali salah karena tidak tahu, ya. Bukan sengaja berdusta, salah karena nggak tahu. Tapi sebab itu kita berhati-hati. Jangan ngomong yang kita nggak tahu, ngomong seperti benar padahal salah. Nanti lama-lama jadi pendusta. Ini yang bisa didengar. Sesungguhnya mungkin masih banyak lagi. Tapi untuk kesempatan ini aja dulu. Kemudian tanda baptisan Roh Kudus yang bisa dilihat. Tanda yang bisa dilihat. Tanda yang bisa dilihat. Kita bisa rasakan, bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ada tanda yang bisa dilihat. Kepenuhan Roh Kudus ada tanda yang bisa dilihat. Nomor 1, keubahan hidup. Itu bisa dilihat. Jelas bisa dilihat. Keubahan hidup. Seperti murid-murid itu waktu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan mereka kemudian mengabarkan Injil. Wah, keubahan hidup. Orang-orang ini kan orang-orang biasa. Mereka kenal, mereka tahu ada yang nelayan, ada sebagainya. Tapi mengapa mereka bisa melakukan yang besar-besar itu? Sebab mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada keubahan. Itu pertama, keubahan. Itu bisa dilihat. Keubahan hidup. Rasul Petrus sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia begitu takut mengakui Tuhan. Jangankan bersaksi, mengakui Tuhan, sahabatnya dia takut kepada menghadapi seorang gadis, seorang hamba perempuan. Dia tidak berani mengakui Yesus itu sahabatnya, temannya, apalagi Tuhannya. Dia tidak berani. Tetapi waktu dia sudah dipenuhkan Roh Kudus, dia bersaksi dengan berani hati kepada bangsa Israel yang menentang tentang Kristus. Dia bersaksi supaya kamu bangsa Israel harus tahu betul bahwa Yesus yang kamu salibkan, dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat dan Tuhan kita. Dia bersaksi, dia sangat berani. Ada keubahan hidup. Seorang yang dipenuhkan Roh Kudus, sudah ada keubahan hidup. Dulu begitu kotor, begitu najis. Tapi kalau dia dipenuhkan, dibaptis dengan Roh Kudus, sampai mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda-tanda, ada keubahan hidup, saudara-saudaraku. Itu harus kita akui. Kita bisa lihat bagaimana hidupnya dulu. Kita tidak bisa membantah bahwa itu adalah suatu pengaruh
Roh Kudus yang di dalam surat Efesus pasal 1 merupakan suatu meterai. Ulang, baca lagi. Efesus 1 ayat 13 tadi. Suatu meterai dari Roh Kudus. Bahwa orang ini dibaptiskan dengan Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikan itu. Ya, kehidupan yang berubah itu meterai Roh Kudus. Bahwa ini orang dikuasai oleh Roh Kudus. Suatu keubahan hidup. Itu dibutuhkan oleh setiap pengikut kepada Tuhan. Untuk nanti kita masuk dalam dunia kekekalan, hidup yang kekal itu, meterai ini perlu kita miliki. Saudara-saudara, meterai ini perlu dimiliki sebagai tanda yang bisa dilihat bahwa kita ini dibaptiskan dalam Roh Kudus. Ada tandanya. Kalau orang dibaptiskan dengan air, tandanya ia basah. Tandanya ia basah. Tanda yang tidak bisa dibantah. Kalau dia keluar dari bak, wah aku sudah mandi tapi kok tidak basah, berarti baknya itu nggak ada airnya. Kalau dia benar dibaptis dalam air, tandanya dia basah. Kalau kita dipenuhkan dengan, dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya apa? Keubahan hidup. Itu tanda. Itu tanda yang tidak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Kalau tanda yang dengan bahasa, dengan kata-kata yang bahasa lidah, banyak bisa ditiru. Bisa ditiru. Bisa ditiru. Baru tadi maki-maki orang. Di sini dia mulai berbahasa asing. Kan ditiru. Kalau hanya satu tanda saja, semua anggota Sangkor harus dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan tanda bahasa asing. Berapa lama kok orang-orang ini nanti berbahasa asing semua, tapi tiruan. Tiruan. Dia tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Dia niru sebab takut diturunkan. Dia takut diturunkan dari Sangkor. Dia bisa niru. Atau kalau tidak niru, dia putus asa. Kok tidak berbahasa asing. Dia bisa putus asa, dia tinggalkan Tuhan. Jadi sebagai gembala kita perlu waspada dan hati-hati dalam hal ini. Perlu hati-hati. Sebab dibaptis dengan Roh Kudus untuk menjadi pengikut Tuhan, ada tanda bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar. Ini tanda-tanda harus dipadukan. Semuanya kita bisa, ya. Di sini dikatakan merupakan suatu meterai. Kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Saya tunjukkan ayat-ayat ini, saudaraku. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus. Jadi keubahan hidup ini sebagai meterai yang nanti kita bisa bawa ke dalam hidup yang kekal. Meterai hidup. Kita mengikut Tuhan. Ayat yang kelima. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Ya, untuk hal itu, untuk masuk dalam rumah Allah. Kalau kita baca mulai dari ayat 1, kita menjadi tahu kalau rumah kita di bumi ini dibongkar, kita mendapat tempat di dalam kemah yang kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Untuk masuk mempersiapkan diri untuk hal itu. Terus? Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jaminan ini suatu meterai yang bisa dipercaya. Itu jaminan. Suatu meterai yang bisa dipercaya.
dalam bahasa Indonesia lama kalau saya tidak salah ingat disebut satu cengkeraman, satu meterai yang bisa dipercaya bahwa segala sesuatu telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Jadi ini tanda yang bisa dilihat, keubahan hidup dari baptisan Roh Kudus ini. Kita mengalami suatu keubahan hidup. Kemudian saudara-saudaraku, selain dari keubahan hidup, tanda yang bisa dilihat adalah ketaatan dan dengar-dengaran. Ini dari Roh Kudus. Ini dari Roh Kudus. Ini tanda taat dan dengar-dengaran untuk membedakan kita dari manusia durhaka. Untuk membedakan kita dari manusia durhaka. Sebab akhir zaman ini manusia hidup dikendalikan oleh roh penguasa udara. Itu roh durhaka. Sementara orang ikut Tuhan itu dibaptiskan dengan Roh El Kudus. Menjadi manusia yang taat dan dengar-dengaran. Menjadi manusia yang taat dan dengar-dengaran. Inilah suatu penyembahan yang bisa meningkat. Orang yang taat dan dengar-dengaran, dia menjadi manusia yang taat, yang bisa menyembah Allah. Saudara-saudaraku, dia mengikut Tuhan, menjadi orang yang menyembah Allah. Mari kita baca dalam Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Jadi itu tanda-tanda ya. Bisa dirasakan oleh kita sendiri. Bukan oleh orang lain, tapi oleh kita sendiri. Tetapi bisa didengar. Bisa oleh orang lain. Terutama Tuhan bisa mendengar dalam penyembahan kita. Bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu saudara-saudaraku. Keubahan hidup bisa dilihat. Bahkan menjadi saksi. Keubahan hidup dan ketaatan serta dengar-dengaran. Mari kita membaca ayat yang ke-9. Pasal 8 mulai ayat yang ke-9 dan selanjutnya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya, jika roh Allah diam di dalam kamu. Terus? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya, ia bukan milik Kristus. Ya. Terus? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, jadi ini yang diberitakan oleh Injil. Kita menerima roh ini untuk membawa kita kepada kehidupan. Baca terus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Baca terus 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Iya, terus? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, ini yang dipimpin roh Allah ini pengikut-pengikut yang taat dan dengar-dengaran. Yang taat, ini pengikut. Perkataan mengikut itu perlu ada ketaatan dan dengar-dengaran. Setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Orang taat, orang dengar-dengaran. Ini yang mengikut Tuhan. Baca terus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Perhatikan. Sebab oleh roh itu kita berseru. Oleh roh itu kita berseru. Ya Aba, ya Bapa. Iya. Terus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi kepada Tuhan hanya ada satu perkataan ya Bapa, ya
Abah, ya Bapa. Ini penyembahan, ketaatan dan dengar-dengaran. Jadi menyembah itu bukan cuma tutup mata, bukan, tapi dalam sikap kita, penurutan kita kepada Tuhan, penurutan ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan hanya ada satu perkataan, ya Bapa, ya Abah, ya Tuhan. Tidak ada penolakan untuk perintah Tuhan. Ya Abah, ya Bapa. Ini suara penyembahan yang benar. Terus? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, terima kasih. Jadi inilah pengikutan kepada Tuhan, diberitakan oleh Injil. Injil yang pertama disebutkan di sini, Injil tentang keselamatan. Ya, Injil tentang keselamatan. Mulai dari mendengar firman Allah dan percaya, bertobat, dibaptis, dan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan air dan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Ini permulaan Injil. Nah, saudara-saudaraku, banyak kali kita dalam pemberitaan kita sampai pada Injil permulaan ini. Sampai pada Injil permulaan ini. Padahal masih ada Injil yang selanjutnya. 2 Korintus 4 ayat 4, catat saja. 2 Korintus 4 ayat 4 itu namanya Injil tentang kemuliaan Kristus. Injil tentang kemuliaan Kristus. Itu lanjutannya. Supaya kita hidup dalam kemuliaan Kristus. Itu yang kedua. Saya tidak sempat menjelaskan hari ini. Di situ yang diberitakan tentang Yesus. Bukan diri kita, tetapi tentang Yesus. Jadi kemuliaan di mana daging tidak bersuara. Jika Tuhan izinkan akan saya jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikut. Yang kedua ini Injil tentang kemuliaan Kristus. Baru yang ketiga, yang terakhir, Injil yang kekal. Ya, Injil yang kekal. Jadi itulah pengikutan kita sampai kepada Injil yang kekal itu. Supaya kita hidup kekal bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Waktu kita sangat cepat berlalu. Kita akan menggunakan perjamuan suci. Haleluya. Kita bersama bangkit berdiri. Kita masih harus akan melanjutkan nanti sudah kepada kesempatan-kesempatan berikut. Tadi malam ini waktu kita sudah larut, kita akan cepat menggunakan perjamuan suci, tetapi dengan sungguh-sungguh, supaya firman Allah mendarah daging di dalam kita sekalian. Mari, pelayan perjamuan suci segera masuk ke depan. Kita melakukan dari nyanyian rohani nomor 20. Nyanyian rohani nomor 20. Dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Tuhan tolong saya.
Haleluya. Tuhan tolong saya. Haleluya. Waktu saya tersesat jika tiada Tuhan. Angkat tangan dua ke atas dalam ucapan syukur. Jika dalam melakukan nyanyian ini saudara merasakan kemurahan Tuhan, kuasa Allah yang sempat memindahkan dari maut kepada hidup, ucapkan syukurmu kepada Tuhan dalam doa, dalam penyembahanmu. Haleluya. Dengan ukur kita menggunakan waktu untuk berseru ya Aba, ya Bapa, mengaminkan perkataannya, melakukan perintahnya, untuk menjadi taat dan dengar-dengaran kepada Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jika saudara merasa ingin menyembah Allah, sembahlah Dia. Waktu yang singkat ini kita gunakan untuk menyembah Dia. Haleluya. Musik akan memimpin kor ini sementara sidang jemaat masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ucapan kami, penyembahan kami yang jauh dari sempurna, kami ingin persembahkan kepada Engkau. Dan biarlah Roh-Mu yang suci mengerjakan dalam kami kuasa-Mu yang kuat, kuasa-Mu yang kekal, untuk menolong kehidupan kami berada di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami, untuk kami layak menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kalau kami makan, kalau kami minum, kami mendapatkan kehidupan yang kekal dalam Engkau. Tidak untuk putus asa, tidak untuk terus dalam dosa,
tapi untuk tetap mempercayai bahwa Engkau ada, bahkan di dalam hati, di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan bait yang kedua.